There you go, let's go, let's go, let's go. Aku mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak sih kamu bertanya ke diri kamu sendiri tentang kenapa ya aku bekerja terus tapi rasanya keuanganku tuh segini-gini aja? Ya, mungkin masalahnya adalah bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi bagaimana sih kamu mengelola sumber income kamu untuk dibangun. Oke, halo hai teman-teman semua, welcome back to with me MC Gapri Semeraman. Dan video kali ini aku ingin ngobrolin tentang satu konsep yang sederhana tapi penting banget kalau kamu punya tujuan untuk hidup lebih stabil secara finansial. Namanya itu adalah triangle of income. Secara sederhana, income itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama yaitu adalah active income, kemudian yaitu adalah productive income atau side hustle, dan yang ketiga adalah portfolio income. Aku akan jelasin satu persatu dengan bahasa yang sederhana. Pertama, kita mulai dari active income atau pondasi utama. Active income ini adalah pendapatan yang kita dapat dari pekerjaan utama. Di sinilah kita menukarkan waktu kita, menukarkan tenaga kita, menukarkan skill kita untuk mendapatkan penghasilan. Banyak orang itu selalu meremehkan active income ini karena dan karena satu dan lain hal. Padahal ya active income ini adalah pondasi awal dari kita dari segalanya. Tanpa active income yang jelas, tanpa active income yang stabil, kita mungkin tidak bisa untuk mulai yang namanya nabung, kita akan sulit yang namanya investasi, kita akan sulit untuk yang namanya ambil resiko. Dan active income ini adalah bukan income yang paling hebat, tapi melainkan yang paling penting menurutku di bagian awal, karena sebagai pondasi langkah awal sebelum kalian bisa melangkah lebih jauh. Kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu adalah productive income atau side hustle. Di mana di tujuan dari productive income ini atau side hustle ini ada sebagai penguat. Ketika kalian sudah mempunyai pondasi, kalian ya bisa menjadi menambahkan satu poin lagi yaitu sebagai penguat gitu. Setelah pondasi ada, barulah kita bisa bicara soal tentang yang namanya penghasilan tambahan. Productive income atau side hustle ini adalah income yang datang dari pekerjaan sampingan. Ya, tentu masih butuh effort, tapi ya tidak selalu terikat dengan jam kerja gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti freelance, jual jasa, royalti buku, produk digital, skill yang kamu bisa monetize, dan income ini sangat penting karena bisa menambah cash flow kamu dan mengurangi ketergantungan kamu pada satu sumber pendapatan tetap gitu. Dan juga dengan adanya productive income ini adalah melatih kita untuk selalu berpikir secara value creator. Productive income ini adalah merupakan jembatan antara kerja untuk bertahan dan kerja untuk bertumbuh. Ya, oke. Setelah kita mengetahui apa itu active income dan kita juga mengetahui productive income. Selanjutnya kita masuk di poin ketiga yaitu adalah portfolio income, di mana uang kamu bekerja untuk kamu. Ini adalah income yang datang dari hasil investasi yang kamu tanamkan sebelumnya. Kita tahu banyak instrumen investasi, contohnya seperti obligasi, saham, pasar uang, reksadana, dan lain sebagainya. Dan di sini uang kamu tuh tidak diam, tidak hanya disimpan, tapi bekerja dan menghasilkan return atau dividen atau return of investment kepada kamu. Tetapi yang perlu diingat adalah penting bahwa portfolio income ini bukan hasil yang membutuhkan hasil yang instan karena dia ada progresnya. Like-nya sebuah pohon, kamu ketika nanam sebuah pohon pasti dari biji dulu, ada bibitnya terus tumbuh-tumbuh dan akhirnya besar. Nggak mungkin kamu nanam pohon langsung gede kan, nggak mungkin, pasti ada prosesnya. Begitu juga di portfolio. Sebuah investasi kita juga menanamnya dari awal dan ini adalah buah dari sebuah konsistensi ke sebuah kedisiplinan dan kesabaran dalam jangka panjang. And ya, itulah triangle income. Lalu kenapa sih ini disebut dengan triangle income? Karena ketiganya ini bisa dikatakan saling menopang. Active income ini sebagai pondasi, kemudian productive income itu sebagai penguat, dan portfolio income ini adalah penopang dalam jangka panjang. Kalau kamu misalnya lompat langsung ke portfolio tanpa pondasi yang jelas, tanpa cash flow yang jelas, biasanya itu tidak akan bertahan lama. Realita penting dalam kehidupan adalah banyak orang ingin cepat kaya tapi tidak mau membangun struktur. Ini yang salah sebenarnya. Padahal ketika kamu ingin membangun sebuah kekayaan adalah ini bukan soal itu bukan soal cepat-cepatan, tapi melainkan soal tersusunnya, soal
tersusun dengan rapi dan paham mekanisme ini dan mengerti tentang apa yang kamu punya. In the end of the day, dari kesimpulannya ya kamu harus ngerti sama diri kamu sendiri gitu. Akhir kata untuk penutup video kali ini adalah, kalau memang tujuan kamu adalah hidup yang lebih tenang secara finansial, mulailah dengan memahami dari mana uang kamu datang dan kemana uang kamu bekerja. Karena ya itu adalah hal basic yang harus kamu ketahui. Kamu tahu dari mana uang kamu datang dan kemana uang kamu akan bekerja. Sekali lagi, kamu tahu dari mana uang kamu datang dan kamu tahu kemana uang kamu bekerja. Tidak harus sempurna, yang penting kamu sadar dan mulai. Karena nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, dan ini penting banget sebagai pondasi untuk kehidupan kamu lebih makmur secara finansial. Dan ya, sama-sama belajar. Di sini juga aku sharing ke kalian supaya aku juga saling menjadi pengingat dan aku juga ingin belajar. That's it guys, barangkali itu saja untuk videoku kali ini. MC Gabri Semirawan, and ya, terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Thank you.